Syukur kepada Tuhan, kita sekali lagi berkesempatan untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan kita pada kali ini terdapat dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-13. Mazmur ini sekarang sangat-sangat terkenal ya. Ayat ini yaitu berbunyi demikian, garis besar di atas, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Berdasarkan teks ini, kita akan mempelajari tema, ya, sebagai tema firman Tuhan kita pada kali ini, yaitu rahasia kemenangan atas COVID-19, ya, ataupun terhadap virus yang menular, yang berjangkit. Memang saat ini kita banyak mengalami masalah, tapi masalah terbesar kita, masalah terbesar oleh ramai orang, oleh hampir satu dunia memperhatikan masalah ini, yaitu COVID-19. Hampir satu dunia berperang dengan COVID-19 ataupun dengan virusnya, virus yang sangat berjangkit ataupun virus corona. Jadi berdasarkan teks ini kita akan mempelajari tema firman Tuhan, yaitu rahasia kemenangan atas COVID-19. Rahasia kemenangan ataupun kunci kemenangan ini terdapat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, seperti yang kita sudah maklum, dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13 merupakan satu jaminan, merupakan satu janji, pengharapan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Janji dan jaminan ini ada rahasianya, ada kuncinya. Ya, bagaimana Tuhan boleh memberikan satu jaminan, satu penjagaan yang begitu sangat. Ya, Tuhan memberikan satu kekebalan kepada orang-orang yang percaya, yang berharap kepadanya. Rahasia kunci ini terdapat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya, yaitu mereka yang punya kemenangan ataupun punya kekebalan terhadap, ya, COVID-19 ini ataupun terhadap penyakit yang menular, penyakit sampar. Dalam Alkitab ia disebut penyakit sampar, dan yang sekarang ia merupakan satu penyakit ataupun wabak yang menular. Ya, wabak ini dari dahulu sudah banyak kali datang,
Tetapi pada kali ini ia datang dengan nama yang lain, ia datang dengan cara yang lain, ia datang lebih mengejutkan dunia, dan ia berada hampir dia berada di beberapa buah negara di dalam dunia ini, dan ia sangat cepat merebak, sangat cepat berjangkit. Ya, jadi rahasianya dalam ayat yang pertama dikatakan sini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang pertama, duduk dalam lindungan. Yang kedua, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Pertama, duduk. Yang kedua, bermalam. Maksudnya di sini, baik dia pada waktu malam, pada waktu siang, ataupun baik pada waktu dia sedang tidur, ataupun pada waktu ia sedang bekerja, melakukan sesuatu, ia tetap percaya. Ia sentiasa berada di dalam naungan Tuhan. Ya, ia sentiasa berada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Yaitu, ia sentiasa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang seperti apakah? Hubungan yang akrab yang seperti apakah yang dikatakan di dalam teks ini, ya? Hubungan yang akrab, yang rapat dengan Tuhan, yaitu orang yang menyembah Tuhan, orang yang memuji Tuhan, ya, dan hatinya sungguh-sungguh, orang yang berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, ya. Saudara dan saudara, inilah maksudnya orang yang duduk dan orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Baik ia sedang tidur kah, pada waktu malam kah, pada waktu siang, dalam segala kesibukannya, ia sentiasa memandang Tuhan sebagai yang maha tinggi, ya. Orang yang menjaga hubungan baik dengan Tuhan, ia sentiasa memandang Tuhan adalah yang paling maha tinggi, yang tinggi-tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada lain yang dia percaya. Yang kedua, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bukan saja dia duduk, bukan saja dia bermalam dalam naungan Tuhan, dalam jagaan Tuhan, tetapi ia memandang Tuhan sebagai yang maha kuasa. Tidak ada kuasa lain yang ia percayakan dalam hidupnya. Sungguh pun ada tawaran kuasa lain, ada tawaran kuasa lain yang ada di dunia ini. Ada orang katakan, ya, oh itu bisa menyembuhkan. Kalau kau buat itu, buat ini. Kalau kau pandai baca itu, pandai baca ini, ya, kamu boleh jadi hebat, menjadi orang terkenal. Kamu boleh menjadi orang yang cantik, ya, ataupun kamu boleh menjadi orang yang kalau kamu berniaga, kamu punya perniagaan, pendapatan setiap hari sentiasa ada. Kamu punya dompet tak pernah kosong. Ini contohnya, ya. Orang yang sentiasa percaya kepada Tuhan, orang yang sentiasa duduk, sentiasa bermalam di dalam lindungan dan naungan Tuhan adalah orang yang selalu memandang Tuhan sebagai yang maha tinggi dan memandang Tuhan sebagai yang maha kuasa. Tidak ada yang lain dalam hidupnya yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yang lebih berdaulat. Maksudnya, ia menolak yang lain, ya, menolak, tidak mempercayai kuasa-kuasa yang lain dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang mempunyai kekebalan, orang-orang yang mempunyai perlindungan dari Tuhan, yang dilindungi dari bencana apapun, peperangan, kelaparan, ataupun dari virus, ataupun dari penyakit sampah, saudara dan saudari. Seterusnya kita lihat, ya, dalam ayat yang kedua. Seakan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Jadi kita, ya, yang duduk dan bermalam
kita yang dalam kehidupan kita, ya, 24 jam, saudara dan saudari. Lebih tepatnya, 24 jam kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan satu-satu yang berkuasa. Kita akan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah kubu pertahananku. Mari kita lihat apa itu kubu pertahananku. Adakah kubu pertahanan ini tiba-tiba ting muncul begitu saja? Ya, kalau kita lihat para tentara, ya, mereka harus membuat kubu, ya, harus membuat kubu. Kubu tak mungkin boleh ada begitu saja, harus dibuat, ya, itu kubu. Demikian juga dengan kita. Untuk memperolehi kubu pertahanan ini, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mengerjakannya. Kita harus mencipta kubu pertahanan ini. Apakah kubu pertahanan yang kita ciptakan? Itu hubungan baik kita dengan Tuhan. Ya, inilah yang kita ciptakan sebagai kubu pertahanan kita. Apabila kita duduk dan bermalam di dalam lindungan dan naungan Tuhan yang Maha Tinggi, kita ada sesuatu yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan itu? Apa yang kita lakukan itu, ya? Yaitu kita bukan saja memuji Tuhan, bukan saja kita menyembah Tuhan, bukan saja kita berdoa, ya, tapi kita melakukan pelayanan kita dalam kehidupan kita. Kita saling melayani sesama kita dan kita mempraktekkan iman kita, saudara dan saudari. Jadi, yang rahasia kunci kita menang atas COVID-19 ataupun terhadap virus corona ini, saudara dan saudari, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita punya hubungan yang begitu baik, yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Ya, sebelum itu, mari saya bawa kita melihat satu perkara, ya. Sebab, ya, dari mula virus ini muncul, kita sering mendengar orang berkata bahwa ini adalah satu hukuman kepada orang itu, orang ini, ya. Kita selalu berkata begitu. Kita seolah-olah menghakimi, ya. Sungguh pun dalam Alkitab memang ada sejarah tentang wabak, ya, yang Tuhan berikan ataupun itulah hukuman yang Tuhan berikan. Adalah untuk mengajar, mendidik bangsa yang keras hati. Ya, bangsa-bangsa yang keras hati, bangsa-bangsa yang menyembah berhala, di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang hidup. Ya, Dialah Tuhan itu, Dialah Allah yang berkuasa dan yang berdaulat terhadap dunia ini, terhadap kehidupan yang ada di dunia ini. Tetapi saudara dan saudari, ini bukan masanya kita mau menghakimi orang, ya, mau menunjukkan orang bahwa kamu begitu, begini dan sebagainya. Ya, lalu bagaimana dengan mereka yang kita kenal, ya, yang kita tahu pasti bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah, bahwa mereka adalah orang-orang yang penting dalam ibadah, ya, orang-orang penting di dalam rumah Tuhan. Tetapi kenapa? Bagaimana mereka bisa, ya, terkena penyakit ini? Oleh itu, saudara dan saudari, kita tidak bisa tahu pikiran Tuhan. Ya, jadi kita jangan cepat-cepat mengeluarkan kata-kata kita, kenyataan kita. Janganlah kita bersuka cita atas kemalangan seseorang, atas kemalangan sesebuah bangsa itu, ya. Kita jangan, sepatutnya, ya, kita berpikir, ya, sangat kesian, ya, kita tidak tahu, ya, mengapa Tuhan memilih harus bermula dari bangsa itu. Mengapa Tuhan memilih orang-orang ini yang kita kenal pasti bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah, ya, mereka terkena di tempat beribadah, di mana seharusnya tempat itu adalah tempat yang selamat, ya, tetapi disitulah mereka kena, ya, terjangkit di tempat itu. Mengapa? Ya, kita tidak tahu mengapa. Jadi kita jangan, ini bukan masanya kita mau menuding jari, kita mau menghakimi, ya, seolah-olah kita tahu mengapa Tuhan menjadikan itu. Kalau kita lihat pada zaman dahulu,
para hamba Tuhan, para nabi, ya, para nabi pada zaman dahulu, ya, ramai hamba-hamba Tuhan yang mati syahid. Mereka mati kerana mempertahankan kebenaran, ya. Mereka mati kerana mempertahankan kebenaran, ya. Kenapa mereka bisa mati? Padahal mereka mempertahankan sesuatu yang betul, sesuatu yang benar. Ya, yang mereka pertahankan adalah ajaran Tuhan, bukan ajaran yang salah. Tapi kenapa mereka bisa mati dengan cara yang begitu menggenaskan sekali, menggemaskan sekali? Mengapa? Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang rapat dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang sudi merelakan diri mereka, ya, untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Karena melalui kematian mereka itulah, ya, ramai jiwa menjadi percaya. Ramai jiwa menjadi percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Ya, saudara dan saudari. Oleh itu, kita tidak tahu mereka yang telah pergi kerana penyakit ini, karena virus ini. Kita tidak tahu berapa akrab, rapatnya hubungan mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang rela, orang-orang yang terpilih untuk Tuhan pakai, merealisasikan apa yang telah Tuhan katakan. Ya, bahwa inilah tanda-tanda kedatanganku sebelum aku datang. Akan ada penyakit sampar. Kerana apa? Saudara dan saudari, kerana Tuhan berkata, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Ya, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Mari kita lihat di dalam Yehezkel. Mari kita lihat dalam Yehezkel. Yehezkel pasal 33 ayat yang ke-11 berkata demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Mereka bertobat sebelum mati. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara dan saudari. Ya, jadi firman Tuhan sangat jelas memberitahu kita pada hari ini. Ya, apakah ya yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa mengalahkan, supaya kita bisa menang terhadap virus yang kita hadapi, wabak penyakit yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh dunia. Ya, selain daripada kita percaya kepada Tuhan, mari kita saling menjaga sensitivity kita masing-masing. Ya, saling menghargai, saling menghormati, jangan bersukacita atas kemalangan orang lain. Sebaliknya, mari kita mendoakan mereka. Mari kita turut berduka cita. Mari kita mendoakan supaya kita sama-sama kuat, supaya kita bisa sama-sama menang, mengatasi, memutuskan rantai virus COVID-19 ini, saudara dan saudari. Juga apakah tugas kita, tanggung jawab kita, yaitu kita patuh. Ya, bagaimana kita bisa menang, mengalahkan virus ini, yaitu kita harus patuh pada pemerintah kita. Kita tahu pemerintah kita sungguh pun mungkin mereka berlainan agama dengan kita, berlainan kepercayaan dengan kita. Tetapi ya, berdirinya mereka, adanya mereka adalah karena Tuhan yang memilih mereka. Ya, Tuhan yang memilih mereka. Mungkin mereka punya banyak kelemahan, ya, mungkin banyak kelemahan yang diwar-warkan, ya, yang kita dengar. Tetapi berdirinya mereka karena Tuhan yang memilih mereka. Bukan calang-calang, ya. Bila seseorang yang berdiri untuk memimpin sebuah negara, memimpin berapa jumlah besar rakyatnya yang punya keinginan, kemauan masing-masing. Mungkin mereka memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain, sehingga mereka dipilih oleh Tuhan. Oleh itu mari kita patuh pada kita punya
pemerintah. Ya, mungkin pada saat ini mungkin ada di antara kita berkata, ya, seperti yang kita punya pemerintah katakan bahwa kita jangan buat sementara, jangan dulu kita berkumpul beribadah di tempat ibadah kita, ya, apa-apa perkumpulan aktiviti pun, ya, yang bisa menyebabkan virus ini semakin merebak itu dihalang, ya. Mungkin ada setengah kita berpikir berkata, waktu inilah kita harus makin giat, ya, berdoa, ya, mungkin, tetapi waktu itu jugalah, ya, virus ini juga giat. Mungkin kita berkata, waktu inilah kita harus mempraktikkan iman kita. Memang benar, waktu ini kita mempraktikkan iman kita. Tapi ada waktu yang sesuai dan ada waktu yang tidak tepat untuk kita mempraktikkan iman kita, saudara dan saudari. Mungkin waktu ini kita berpikir iblis sedang bertepuk tangan. Ia bersuka cita karena berapa ramai orang-orang yang percaya Tuhan itu tidak beribadah. Ya, wah, sedikit penyakit mereka sudah tidak beribadah. Ya, mungkin, ya, bukan lagi mungkin, ya, sudah bertepuk tangan, saudara dan saudari. Tetapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu ke depan. Ya, kita orang-orang yang percaya kita selalu lebih ke depan berbanding rencana iblis. Ya. Karena kita lebih berbalik kepada sesuatu yang asas yang selama ini kita tidak pentingkan, yang mungkin kita sudah lupa, yaitu hubungan di dalam keluarga kita itu yang kita harus perbaiki. Kalau kita sedang, saudara dan saudari, pada hari ini kita sedang beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita. Ya, kita sedang lebih banyak meluangkan masa kita. Kita tidak ada alasan lagi, ya, untuk meninggalkan kita punya ibadah. Kita tidak ada alasan katakan saya sibuk, saya lupa, saya sibuk, saya lupa. Tiada. Kita punya kerja, kita sudah tinggalkan, kita duduk di rumah, kita beribadah. Ya, kita punya banyak masa untuk datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita untuk berdoa bersama-sama. Kita ada masa, ya, untuk berdoa dengan Tuhan. Inilah masanya kita menjadikan diri kita sebagai mesbah Tuhan. Inilah masanya kita menjadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Inilah masanya kita menjemput Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita, merasakan pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita bersama-sama, saudara dan saudari. Jadi kita tidak gagal. Kita melangkah ke depan berbanding iblis. Kita lebih melangkah ke depan dari dia. Ya, sebab kita melakukan sesuatu yang sudah lama kita lupakan, yang menyebabkan renggangnya hubungan sebuah kekeluargaan, di mana kerosakan akhlak zaman ini, anak-anak muda pada zaman ini adalah bermula daripada rumah tangga yang tidak harmonis, ya. Rumah tangga yang sudah lama tidak ada lagi kemanisannya. Saat ini, ya, masa ini adalah masa-masa kita berkumpul dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan ahli keluarga kita yang lain. Masa ini adalah masa-masa kita berdoa bersama-sama. Saya tidak percaya kalau ada orang berkata dia tidak pandai berdoa. Ya. Kalau dia pandai meminta, dia pasti pandai berdoa. Ya, kita berdoa itu seperti kita meminta kepada seorang bapa. Ya, jadi kalau kita pandai meminta itu dan ini, kita pasti pandai berdoa. Jadi masa ini adalah masa-masa yang tepat untuk kita berdoa. Masa inilah masa-masa yang tepat untuk kita membina bahtera keselamatan dalam keluarga kita. Seperti mana Tuhan Allah meminta Nuh membina bahtera untuk dirinya dan keluarganya. Nuh membawa anak-anaknya untuk membina bahtera. Saya percaya bukan Nuh seorang yang membina bahtera itu. Ia bersama dengan anak-anaknya, keluarganya membina bahtera yang sebuah besar, di mana ia telah menyelamatkan istri, anak-anak, menantunya, dan juga hewan-hewan yang lain, saudara dan saudariku. Oleh itu, ya, jangan merasa bahwa kita gagal, kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Tidak, tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang melangkah ke depan, saudara dan saudariku. Karena kita sedang memulihkan sesuatu yang selama ini
retak, sesuatu yang selama ini diserang oleh iblis, yang iblis musnahkan, hancurkan. Sebab kehancuran akhlak bermula daripada keluarga yang hancur, keluarga yang retak, keluarga yang hubungan yang tidak baik, merusakkan pikiran, merusakkan gaya cara hidup seorang anak itu. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jadi bagaimana dengan kita pada kali ini? Mungkin kamu katakan, jadi mereka yang sudah meninggal itu, mereka yang telah pergi, karena penyakit ini adalah orang-orang yang punya hubungan dengan yang Tuhan. Jadi kita yang tinggal ini adalah orang-orang yang hubungan tidak baik dengan Tuhan. Tidak, bukan itu maksudnya. Kita bukanlah orang-orang yang fasik, sebab itu kita ditinggalkan. Tetapi kita adalah orang-orang yang menyambung pekerjaan mereka. Kita adalah orang yang meneruskan apa yang telah mereka kerjakan, saudara dan saudari. Karena hamba-hamba Tuhan yang terdahulu juga ada juga yang mati sehingga lanjut usia, karena mereka melanjutkan pelayanan yang lain yang telah mati syahid itu, saudara dan saudari. Oleh itu, marilah kita merampas seramai mana jiwa untuk masuk ke surga. Mari kita lihat di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-23 berkata demikian. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi saudara dan saudari, inilah tugas kita yang masih hidup, yang masih tinggal. Kita harus bertahan, kita harus mengalahkan virus ini, kita harus memutuskan virus ini, rantai virus ini di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus saling menguat, saling berdoa. Kita harus dalam doa kita, walaupun sekarang kita dilarang berjabat tangan, apatah lagi saling memeluk, tetapi di dalam doa kita berjabat tangan. Di dalam roh kita saling merangkul. Di dalam roh kita berdoa, kita saling memeluk antara satu dengan yang lain. Mari kita merampas seramai jiwa untuk masuk ke dalam surga. Merampas mereka dari api neraka. Dan juga jangan lupa berdoa. Salah satu cara kita untuk mengalahkan virus ini yaitu kita berdoa. Saling berdoa, saling membantu dalam doa siapapun mereka. Tidak kira bangsa dan agama mereka. Mari kita mendoakan mereka yang pada saat ini sedang bekerja. Seperti para dokter, jururawat, bahkan mereka yang bertugas di hospital, cleaner sekalipun, kita doakan mereka. Dan juga mereka yang bertugas di klinik swasta, di farmasi, pasaraya ataupun minimarket yang masih buka, di mana tempat kita membeli bahan makanan kita. Mereka juga terdedah kepada jangkitan ini. Kita berdoa bagi mereka, juga bagi tempat isi minyak, sel sana, kita doakan mereka. Siapa saja yang pada saat ini masih bertugas, kita tinggal rumah sedangkan mereka bertugas, para polis, askar dan sebagainya, para pemimpin kita doakan supaya Tuhan memberikan mereka hikmat. Inilah yang patut kita lakukan untuk mengalahkan virus ini. Kita mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka kekebalan, bukan karena mereka punya darah O, tapi supaya mereka punya kekebalan di dalam Tuhan. Kita doakan mereka supaya mereka kebal, dan rantai virus ini dipatahkan, dihancur leburkan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah yang harus kita lakukan untuk mengalahkan virus COVID-19. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.